Wakil Ketua Panitia Khusus 8, terkait pembahasan rekomendasi pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) Robin Sihombing, Sarjana Hukum. Pihaknya akan meluruskan dan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait masalah proses keberlangsungan pembubaran PD Jati Mandiri. Awalnya Panitia Khusus 8 ingin melakukan restrukturisasi, tapi karena aturan di PP 54 tahun 2017 kemudian dari hasil kajian Kantor Akuntan Publik yang menyatakan tidak mungkin PDJM untuk dilakukan restrukturisasi, maka dilakukanlah yang namanya likuidasi. Selanjutnya, kata Robin, dalam tahapan-tahapan untuk melakukan likuidasi PDJM tersebut, semua pihak mempunyai peranan penting. Contoh, setelah peraturan daerah atau perda jadi, nanti wali kota akan meminta kepada para mantan direktur, mantan badan pengawas Banwas untuk menyusun laporan keuangan penutup. Secara global, kata Robin, masalah utang piutang PDJM tersebut, apakah akan dibayar oleh Pemkot, atau akan dibayar para mantan direksi, atau tidak akan bisa dibayar, itu adalah yang menentukan dalam penyusunan laporan-laporan keuangan penutup. Jadi laporan-laporan keuangan penutup, tambah Robin, secara prioritas, diberikan kesempatan untuk para mantan badan pengawas maupun direksi untuk melaporkan data-data otentiknya. Disinilah sebenarnya yang harus dipahami, jadi Pansus 8 meminta kepada para mantan Banwas atau direksi PDJM untuk bisa kooperatif, sehingga bisa memasukkan semua terkait dengan aset, terkait dengan utang piutang, kemudian menyiapkan administrasinya, sehingga nanti laporan keuangan penutup tersebut akan dinilai dan akan diverifikasi oleh tim likuidasi. Begitu pula di dalam tim likuidasi tersebut, semua telah disiapkan pakar-pakar dan ahli-ahli di bidangnya. Seperti ahli ekonomi, ahli akuntansi, ahli hukum pidana maupun perdata. Jadi kawan-kawan, kata Robin, harus paham, bahwa langkah ini adalah langkah yang terbaik dalam rangka penyelamatan sebuah badan usaha milik daerah BUMD, dan kepastian hukum buat masyarakat atau siapapun yang memang memiliki hak-haknya terhadap perusahaan daerah Jati Mandiri. Hasil rapat pembulatan Panitia Khusus 8 pada tanggal 11 Mei 2022. 2. Hasil rapat paripurna pada tanggal 25 Mei 2022 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tentang rekomendasi pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi. Ke-1, bahwa Pansus 8 pembahas rekomendasi pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi telah melaksanakan rapat kerja bersama perangkat daerah Kota Cimahi. Kedua, rekomendasi pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri kepada DPRD Kota Cimahi untuk dibahas secara bersama. 2. Pemerintah Kota Cimahi segera membentuk tim likuidasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri. Ketiga, rekomendasi berlanjut dan terperinci mengenai pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tertuang dalam lampiran laporan Pansus 8, di mana merupakan bagian yang terpisahkan dalam keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cimahi pada tanggal masih kosong Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain belum ditandatangani. Hadirin yang berbahagia, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenalkan kami atas nama Panitia Khusus 8 menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan penugasan yang diberikan kepada kami mengemban tugas membahas tentang likuidasi terhadap Perusahaan Daerah Jati Mandiri di Kota Cimahi. Atas seizin pimpinan Pansus 8, perkenankan saya sebagai juru bicara Pansus untuk membacakan laporan kerja Pansus 8 sebagai berikut. Setelah melakukan
bersama dengan beberapa pihak, antara lain pihak stakeholder dan juga menghadirkan pihak narasumber serta pihak kantor akuntan publik yang telah melakukan kajian secara seksama dan komprehensif terkait dengan keberlangsungan perusahaan daerah Jati Mandiri serta organisasi perangkat daerah Kota Cimahi yang menghasilkan kebijakan dan kesepakatan. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil antara lain: 1. Bahwa perusahaan daerah Jati Mandiri sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 di Kota Cimahi dan tidak memberikan kontribusi kepada 1. Peningkatan pendapatan asli daerah, 2. Penyerapan tenaga kerja, dan 3. Pemenuhan pelayanan dasar terhadap masyarakat Kota Cimahi sesuai dengan segmentasi bisnis yang telah digariskan terhadap perusahaan daerah Jati Mandiri tersebut. Bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan daerah Jati Mandiri secara de jure dan de facto sudah tidak ada lagi sejak tahun 2017. 3. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah diperlukan pengaturan mengenai pada pemerintah Kota Cimahi untuk dibuat rancangan kembali untuk selanjutnya, yaitu tentang likuidasi daripada PDJM yang ada di Kota Cimahi. Nah, ini semuanya bisa dilakukan ini karena kita sudah melalui rangkaian yang panjang, yaitu melalui akuntan publik yang telah memutuskan memberikan masukan dan sebagainya setelah pemeriksaan selama ini sehingga diputuskan untuk dilikuidasi. Dekat inilah ya kita bekerja, kita serahkan kepada tim ataupun teman-teman dari legislatif, rekomendasi yang kita terima dibahas di tim daripada pemerintah. Dari kami DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan tugas pokoknya ya setelah kami mendapatkan surat dari Pemkot tentang rencana likuidasi PDJM, kemudian kami bentuklah panitia khusus agar bisa lebih dalam mengkaji. Ya, Pansus 8 itu tadi lebih mengkaji lagi surat rencana dari likuidasi PDJM. Nah, tadi sudah di paripurna ini kita minta persetujuan bersama ya biar bulat ya dan bertanggung jawab secara lembaga begitu hasil kajian kami ya dengan beberapa catatan tadi begitu kan. Dan catatan ini saya pikir bagian dari mekanisme yang teman-teman Pansus lakukan ketika mereka menerima stakeholder yang ada. Setelah itu tentu karena PDJM itu dibentuk lewat Perda, maka mekanisme pembubarannya pun harus lewat Perda. Siap. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Jadi begini, saya akan mencoba meluruskan kemudian memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan proses yang akan kita ambil terhadap keberlangsungan PD Jati Mandiri. Jadi PD Jati Mandiri ini awalnya kita itu ingin melakukan restrukturisasi. Tapi karena aturan di PP 54, kemudian hasil kajian kantor akuntan publik yang menyatakan tidak mungkin untuk dilakukan restrukturisasi, maka dilakukanlah yang namanya likuidasi. Dalam tahapan-tahapan untuk melakukan likuidasi tersebut, semua pihak memiliki peranan yang sangat penting. Contoh, setelah Perda jadi, nanti wali kota akan meminta kepada para mantan direktur, mantan banwas untuk menyusun
laporan keuangan penutup. Jadi nanti yang menentukan masalah hutang piutang yang ada di PDJM itu akan dibayar oleh Pemkot atau akan dibayar oleh para mantan direksi atau tidak akan bisa dibayar, itu adalah yang menentukan dalam penyusunan laporan keuangan penutup yang secara prioritas itu diberi kesempatan kepada para mantan badan pengawas maupun mantan direksi. Disinilah sebenarnya yang harus dipahami. Jadi kita meminta kepada para mantan dewan pengawas atau mantan direktur untuk bisa kooperatif sehingga bisa memasukkan semua terkait dengan aset, terkait dengan utang, terkait dengan piutang, kemudian menyiapkan administrasinya sehingga nanti laporan keuangan penutup tersebut akan dinilai, akan diverifikasi oleh tim likuidasi. Di dalam tim likuidasi ini telah disiapkan semuanya, semua pakar-pakar ahli-ahli di bidangnya. Jadi ahli ekonomi, ahli akuntansi, dan segala macam termasuk ahli hukum pidana maupun perdata. Jadi kawan-kawan harus paham bahwa langkah ini adalah langkah yang terbaik dalam rangka penyelamatan terhadap sebuah BUMD dan kepastian hukum buat masyarakat atau siapapun yang memang memiliki hak-haknya. Bagja Sukmana, reporter Salsa TV terhadap melaporkan PDJT dari Cimahi. Mandiri. Demikian, Bos.